Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kembali mengungkapkan perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan. Kali ini, dua tersangka baru resmi ditetapkan dalam perkara manipulasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB penambangan zirkon ilegal yang diduga merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan manipulasi persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada praktik penambangan zirkon ilegal. Kedua tersangka masing-masing berinisial IH, aparatur sipil negara di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta ETS, karyawan PT Investasi Mandiri. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung menjalani proses penahanan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Saat digiring menuju mobil tahanan, tersangka ETS tampak mengalami penurunan kondisi kesehatan dan harus dibawa menggunakan kursi roda dengan pengawalan ketat petugas. Kedua tersangka diduga terlibat dalam aktivitas penambangan zirkon ilegal sejak tahun 2020 hingga 2025. Praktik ilegal tersebut diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah juga telah menetapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah, Van Christwey, sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Sementara itu, nilai pasti kerugian negara masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kini, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Tersangka dengan inisial IH selaku ASN pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian tersangka yang kedua yang baru kita tetapkan tadi adalah tersangka perempuan berinisial ETS yang dalam peranannya turut serta melakukan penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya baik domestik maupun luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan yang kedua memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sehubungan dengan penerbitan persetujuan RKAB dan penerbitan pertimbangan teknis dalam perpanjangan izin usaha pertambangan operasi produksi atau IOP PTIM. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harisal Fadli, Dayak TV mengabarkan.